Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fight Breakspear Season kedua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Xiao Yan merupakan pemuda jenius dan berbakat di dunia bela diri dari keluarga Xiao. Namun suatu peristiwa, ia kehilangan seluruh energi tempur di tubuhnya. Xiao Yan lalu dijodohkan dengan seorang wanita dari sekte Yunlan yang bernama Nalan. Sayangnya, Nalan dari sekte Yunlan ini membatalkan pernikahan tersebut karena Xiao Yan dianggap pemuda cacat yang kehilangan energi tempurnya. Merasa dihina, Xiao Yan bersama Nalan membuat perjanjian untuk bertarung 3 tahun lagi. Secara misterius, cincin peninggalan ibu Xiao Yan terdapat seorang master yang tinggal di sana. Ia bernama Yao, atau biasa Mimin sebut guru tua, salah satu master obat-obatan nomor 1 di dunia. Di bawah bimbingan guru tua, Xiao Yan yang awalnya lemah, kini berubah menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Karena hal itu, 3 tahun kemudian, Xiao Yan berhasil mengalahkan Nalan dan berhasil membalas penghinaan tersebut. Setelah perjanjian bertarung 3 tahun selesai, kini Xiao Yan memiliki misi baru, yaitu mendaftar masuk ke dalam Akademi Jianan. Di suatu malam, Xiao Yan secara diam-diam masuk ke dalam Akademi Jianan dan berniat menerobos masuk ke dalam menara pelatihan energi di dalam akademi tersebut. Namun aksinya diketahui oleh para murid penjaga di sana. 好厉害的身法！站住！什么人跟闯天分炼气塔？ 等等等等， Setelah menunjukkan dirinya, Sun Er merasa senang. Yang datang ternyata adalah orang yang ia sayangi. Ia pun segera memeluknya. Diceritakan, mereka sudah terpisah selama 3 tahun. Sun Er berada di Akademi Jianan, sedangkan Xiao Yan melakukan kultivasi dan berhasil mengalahkan Nalan. 闯了炼药师大会，又上云岚宗打败纳兰嫣。 夏云哥哥，我真为你感到骄傲。我去引开他们，咱们明天再见。曲儿，那个谁呢？ 一定是被刚刚的警报声给吓跑了，回去了。 Kedatangan Xiao Yan ke sana untuk menepati janjinya kepada Sun Er. Setelah 3 tahun, ia akan mendaftar masuk ke dalam Akademi Jianan. Ternyata, Xiao Yan memiliki tugas baru datang ke akademi tersebut, yaitu bisa mengambil harta karun di dalam menara pelatihan energi. Asalkan bisa mendapatkan harta karun itu, maka ke depannya, Xiao Yan bisa jauh lebih kuat dan tak terkalahkan. 得到塔内之宝，你再回萧家，便是云岚宗也奈何不了你。等等我，药老，药老。 Sementara itu, sahabatnya Sun Er di akademi yang bernama Hu Jia bertanya, siapa pria yang menerobos masuk ke dalam akademi? Sun Er menjelaskan, pria itu adalah kakak angkatnya dari keluarga Xiao. Dan selama 3 tahun ini, mereka sudah tidak saling bertemu. Sejak kecil, Sun Er dititipkan ayahnya kepada keluarga Xiao. Ia sudah tumbuh besar bersama Xiao Yan. Ia sudah tidak menganggapnya sebagai kakak lagi, melainkan kekasih hatinya. Suatu peristiwa, Xiao Yan, bocah jenius dan berbakat, tiba-tiba kehilangan energinya. Di waktu bersamaan, Nalan dari sekte Yunlan yang sudah dijodohkan dengan Xiao Yan meremehkan keluarga Xiao dan menghina Xiao Yan. Mereka pun membuat janji 3 tahun untuk bertarung dan pada akhirnya Xiao Yan berhasil mengalahkannya. Kini masalah tersebut telah selesai. Sementara itu, Xiao Yan berkelana untuk melakukan kultivasi agar bisa mengembalikan energi tempur miliknya. 你们这也太感人了吧！如今事情已了，他也就 Lalu keesokan hari, Xiao Yan mencoba mendaftar masuk ke dalam Akademi Jianan, namun ia ditolak. Karena pendaftaran belum dibuka, Xiao Yan menjelaskan, 3 tahun yang lalu ia sudah mendaftar ke akademi tersebut dan menjadi seorang murid. Namun karena ada suatu urusan, ia pun pergi dan sekarang kembali lagi. Lalu datanglah murid senior yang terhebat di akademi tersebut bernama Baisan.
Karena sudah lama tidak bertemu, ia pun menantang Xiaoyan. Apabila bisa mengalahkannya, maka ia akan membantunya masuk kembali ke dalam akademi tersebut. Baru saja hendak bertarung, kepala akademi bersama kedua tetua di sana menghentikan mereka. Sebab Akademi Jianan melarang para murid melakukan pertarungan ilegal. Di sana, Xiaoyan berkata tidak diterima masuk ke dalam akademi baginya tidak masalah. Namun, satu hal yang ia inginkan, yaitu mengikuti ujian master. Tetua Hao sangat marah karena banyak orang yang tidak bisa masuk ke dalam Akademi Jianan, namun ia dengan seenaknya ingin mengikuti ujian master, sedangkan ia bukan seorang murid. Sun Er mencoba memohon kepada para tetua untuk mengetes kemampuan Xiaoyan. Apabila layak, maka izinkanlah Xiaoyan menjadi murid Akademi Jianan. Su Qian, kepala akademi, lantas berkata, ia akan memberikan 3 ujian untuk Xiaoyan. Apabila berhasil melewatinya, maka ia akan diterima masuk. Ujian pertama, ia diharuskan mengalahkan beberapa murid di sana. Dengan sangat mudah, ia pun mengalahkan mereka semua. Ujian kedua yaitu membuat sebuah pil obat, dan lagi-lagi karena kemampuannya yang saat ini sudah sangat luar biasa, ia pun berhasil melewati ujian tersebut dengan sangat mudah. Lalu ujian ketiga, Tetua Hao menyuruh Xiaoyan memukulnya untuk menguji energi tempurnya apakah layak atau tidak masuk ke dalam akademi. Jelas hal itu membuat Xiaoyan sedikit ragu karena ia tidak ingin melukai seseorang, apalagi ia seorang tetua. Sun Er memberikan semangat untuknya dan terpaksa Xiaoyan memukul Tetua Hao sampai-sampai tidak bisa bergerak akibat menahan rasa sakit. Padahal Xiaoyan hanya sedikit menggunakan energinya. Lao师，您没事吧？那最后一场比试到底是？能打了。 Singkat cerita, Xiaoyan telah diterima masuk ke dalam Akademi Jianan. Ia pun berhak mengikuti ujian master bersama murid lainnya. Baisan bersama beberapa murid tidak setuju kalau Xiaoyan diterima masuk. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ini semua sudah diputuskan oleh kepala akademi sendiri. 你们都听好了，学的才有长进。 Kemudian Sun Er memberikan baju dan ternyata alasan Xiaoyan bersikeras mengikuti ujian master karena pemenangnya berhak memasuki menara pelatihan energi yang dimana tujuannya untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Ujian master segera dilaksanakan. Kepala akademi berkata, 10 murid yang berhasil lolos akan mendapatkan hadiah, yaitu berhak memasuki menara pelatihan energi untuk menerima pelatihan fisik yang dapat meningkatkan energi mereka secara cepat. Ujian ini dibagi menjadi 2 babak dan memiliki durasi selama 10 hari. Yang lolos babak pertama akan mendapatkan hadiah, yaitu mereka bebas memilih kitab bela diri yang mereka mau di dalam pavilion. Lalu malam harinya, Xiaoyan kembali bertanya harta karun apa yang berada di menara pelatihan energi. Guru tua menjelaskan, harta karun itu berupa jantung api. Jantung api merupakan kekuatan energi tempur yang sangat langka. Saat ini, Xiaoyan memiliki 3 api surgawi di tubuhnya. Apabila ia berhasil mendapatkan jantung api dan menjadi manusia yang tidak terkalahkan. 你想变强吗？ 陨落心炎，我要定。 Kemudian, ia melakukan kultivasi untuk memperkuat mantra pembakaran, agar kelak setelah mendapatkan jantung api, tubuhnya sudah siap menampung kekuatan tersebut.
Setelah sadar, Sun Er tepat di hadapannya dan memberikan makanan kesukaan Xiaoyan. Lalu datanglah Hu Jia ke sana. Sun Er berusaha mengalihkan perhatian agar tidak menyadari keberadaan Xiaoyan. Baru saja ingin keluar, Hu Jia melihatnya. Dari sinilah ia mengetahui Sun Er dan Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Ia pun marah karena Sun Er saat ini lebih perhatian kepada Xiaoyan daripada persahabatan mereka. Lalu keesokan hari, Baisan melakukan kultivasi untuk meningkatkan kemampuannya sebab ia tidak ingin kalah melawan Xiaoyan. Namun sayang, kemampuannya yang sejak awal memang tidak seberapa, energinya yang tidak stabil lalu meledak. Lalu salah satu murid yang bisa dikatakan anak buahnya memberikan saran kepadanya yaitu menggunakan pil penerobos ungu atau bahasa simpelnya pil terlarang yang berguna meningkatkan energi tempurnya ke level 4 secara instan. Di malam hari ia pun bertransaksi dengan pasukan sekte Aula Jiwa atau bisa dikatakan sekte jahat agar bisa mendapatkan pil terlarang tersebut tanpa menghiraukan konsekuensi yang ada. Singkat cerita, ujian master babak pertama segera dimulai. Seluruh murid diharuskan bertarung. Yang bertahan sampai akhir batas waktu, maka akan lulus babak pertama. Tanpa basa-basi, Baisan langsung menantang Xiaoyan untuk bertarung dengannya. Ia yang sudah memakan pil terlarang itu merasa yakin bisa mengalahkannya. Xiaoyan merasa heran kenapa Baisan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Guru tua berkata, Baisan pasti memakan pil penerobos ungu, salah satu pil terlarang. Xiaoyan dipinta untuk berhati-hati. Jelas, Xiaoyan langsung marah setelah mengetahui Baisan memakan pil terlarang. Di sana Baisan langsung terdiam karena rahasianya ketahuan. Namun ia tidak peduli. Ia akan menghalalkan segala cara untuk mengalahkannya. 禁药你也敢吃？ Terlihat, Xiaoyan berhasil memukul mundur Baisan, namun sayang di saat melancarkan serangan terakhir, seketika tubuhnya tidak bisa bergerak karena secara kebetulan energi tempurnya mau naik level. Sesuai peraturan, apabila sedang bertanding dan salah satu murid energi tempurnya tiba-tiba naik level, maka pertandingan harus dihentikan sejenak demi menjunjung sportivitas. Jelas hal itu tidak diperdulikan oleh Baisan dan baginya inilah kesempatan yang bagus untuk mengalahkan Xiaoyan. Dengan segera, Sun Er datang melindungi demi memberikan waktu kepada Xiaoyan. 在突破，完全没有反抗能力。他只是在躲，在假装。白山，你敢伤薰儿？轩辕哥哥，你突破。 Akhirnya, Xiaoyan bangkit kembali dan kini ia sudah naik level. Yang sebelumnya, level master tempur kini menjadi spiritual tempur. Baisan bukan lagi tandingannya. Setelah itu ia tiba-tiba pingsan di pelukan Sun Er. Lalu ia kultivasi untuk menstabilkan energinya. Guru tua merasa bangga melihat pencapaian Xiaoyan. 肖老，您看我突破到斗灵了。 Guru tua lalu menyadari
Pil terlarang yang dimakan oleh Baisan pastinya berasal dari sekte Aula Jiwa, salah satu sekte jahat di dunia ini. Namun hal itu tidak ia ceritakan kepada Xiaoyan. Setelah sadar, Sun Er merasa senang melihat ia baik-baik saja. Hu Jia lalu menyuruh Xiaoyan untuk mengambil hadiah di pavilion. Dengan segera ia pergi menemui kepala akademi. Di sana kepala akademi mempersilahkan ia mengambil kitab apapun di pavilion untuk dipelajarinya. Batas waktunya sampai matahari tenggelam. Berhubung Xiaoyan pingsan hampir 1 hari, ia pun bergegas masuk ke dalam karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Guru tua menyuruhnya mengambil kitab yang cocok untuk kultivasi unsur api miliknya. Lalu dipilihlah kitab petir ungu. 紫雷印， Setelah mengambilnya, ternyata kitab tersebut sudah ditukar oleh Hu Jia dan ia sudah lebih dulu mengambilnya. Yang dipegang oleh Xiaoyan, kitab Hauman Singa. Ia pun meminta tukar, namun Hu Jia menolak. Meskipun Hu Jia tidak bisa mempelajari kitab tersebut, alasan ia mengambilnya duluan supaya Xiaoyan tidak bisa menjadi lebih kuat dan gagal dalam ujian master babak kedua nantinya. 那为何这几十年都没人来寻他？根本就没有人能练成。胡家那个丫头倒有捡人最疼的地方扎。您 Karena sudah terlanjur, guru tua menyuruh ia mempelajari teknik Hauman Singa tersebut, yang juga salah satu teknik terkuat di dunia bela diri. Meski sangat terpaksa, mau tidak mau, Xiaoyan mempelajarinya. Karena berisik, tiba-tiba Medusa, ratu ular yang berada di dalam botol langsung keluar. Ia menagih janji Xiaoyan yang akan memberikan pil pelebur roh kepadanya, sebab ia tidak bisa kembali ke bentuk ularnya apabila pil tersebut tidak ada. Xiaoyan berjanji akan membuatkan pil tersebut setelah ia menyelesaikan ujian master di akademi. Jelas Medusa tidak percaya terhadap janji palsunya itu. Guru tua meminta Xiaoyan membawa Medusa masuk ke dalam dimensi cincin. Di sanalah Medusa akhirnya bertemu dengan seorang master yang selama ini membantu Xiaoyan. Lalu sebuah kesepakatan terjadi. Guru tua meminta waktu 1 tahun dan ia akan membuatkan pil pelebur roh yang anjir susah cok nyebutnya pil pelebur roh. Dan ia akan membuatkan pil pelebur roh yang dipintanya itu. Namun dengan satu syarat, selama 1 tahun itu juga, Medusa harus menjaga keselamatan Xiaoyan. Karena tidak ada pilihan, terpaksa Medusa menerima kesepakatan tersebut. 好，就依你，我就保他1年。 Tak lama kemudian, Sun Er datang ke sana dan melihat ia bersama dengan wanita lain yang membuatnya cemburu lantas pergi dari sana. 小野，你听我解释，轩儿，别打了。 Sementara itu, Baisan dihampiri oleh tetua Hao yang meminta ia berhenti memukul samsak di sana, sampai-sampai tangannya terluka. Siapa sangka Baisan saat ini sudah kehilangan energi tempurnya dan menjadi orang cacat tidak berguna. Jelas hal itu membuat tetua Hao sangat marah. Bagaimana bisa ini semua terjadi? Baisan menyalahkan Xiaoyan yang telah menghapus energi tempurnya sampai menghilang saat pertarungan di arena. Namun tetua Hao tidak percaya, karena kemarin jelas terlihat serangan yang dilancarkan oleh Xiaoyan tidak fatal dan tidak mungkin bisa membuat energi seseorang menjadi hilang. Akhirnya Baisan mengakui ia memakan pil terlarang dan ia sendiri tidak tahu efek sampingnya kalau bisa menghilangkan energi tempurnya sendiri. Tetua Hao hanya bisa meminta ia untuk tenang sebab energi tempurnya tidak akan bisa kembali. Maka dari itu, rahasia ini hanya mereka berdua saja yang tahu dan tetua Hao akan mencari cara lain untuk membantunya. 好好思过，养好身子。 萧爷，因为你， Singkat cerita, sekte Gu datang ke Akademi Jianan. Kedatangan mereka saat ini untuk menjemput Sun Er pulang ke rumah.
atas perintah ketua sekte Gu yang ingin bertemu dengan putrinya. Kepala akademi tidak melarang dan mempersilahkan. Komandan pasukan sekte Gu yang bernama Gu Yao mengucapkan terima kasih kepada kepala akademi yang sudah berbaik hati memberikan izin. Setelah bertemu dengan Sun Er, di sana Sun Er menolak untuk pulang karena masih banyak urusan yang harus ia selesaikan di Akademi Jianan. Ia meminta waktu sampai ujian master selesai, baru ia akan pulang. Tak lama kemudian, Hu Jia datang membawakan makanan. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Gu Yao. Lalu Xiao Yan berusaha memberikan penjelasan atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Sun Er yang terlanjur marah memilih pergi bersama Gu Yao. Melihat itu, Xiao Yan merasa sangat cemburu. Ia lantas berteriak akibat kesal kepada Gu Yao yang datang di saat waktu tidak tepat. Terlebih lagi, Sun Er sebentar lagi mau pulang. Tanpa sadar, ia yang terus berteriak melatih teknik hauman singa. 须儿缠着他，为什么？太难听了吧？不会这也让他练成了吧？ Di malam hari, Baisan memberikan kitab teknik batu retak kepada sahabatnya yang bernama Wu, agar ia bisa mempelajari teknik tersebut untuk mengalahkan Xiao Yan di ujian master babak kedua nantinya. Jelas, Wu menolak karena ia bukan keluarga Bai yang tidak pantas mempelajarinya. Namun di saat ia tahu Baisan sudah kehilangan energi tempurnya, ia pun sangat terkejut. Baisan mengaku ini semua ulah dari Xiao Yan. Maka dari itu, Wu dipinta mempelajari teknik batu retak agar bisa mengalahkan Xiao Yan untuk balas dendamnya. Xiao Yan mendapatkan informasi kalau kakaknya telah datang ke akademi, namun dalam kondisi sekarat. Mendengarkan hal itu, ia pun segera pergi mengecek. Dan benar saja, kakak pertamanya di sana dalam kondisi sekarat. Ia pun marah sebab ini semua ulah dari sekte Yunlan untuk balas dendam dan berencana menghancurkan keluarga Xiao miliknya akibat Xiao Yan yang mengalahkan Nalan waktu itu. Guru tua berusaha menenangkannya karena apabila Xiao Yan terbakar amarah dan menyerang sekte Yunlan, ia tidak akan bisa mengalahkan Yun San, pemimpin sekte tersebut. Ia harus berfokus untuk menyembuhkan kakaknya beserta ujian master saat ini. Inilah alasan guru tua menyuruhnya masuk ke dalam menara pelatihan energi agar mendapatkan jantung api yang bisa membuatnya jauh lebih kuat. Dengan begitu, ia bisa mengalahkan Yun San, pemimpin sekte Yunlan. Sementara itu, Sun Er tak sengaja mendengarkan para murid sedang membahas. Kakak Xiao Yan kembali dalam kondisi sekarat. Ia pun segera pergi mengecek. Sedangkan Xiao Yan terus melatih teknik hauman singa karena esok hari ujian master babak kedua dimulai. Ia pun sulit untuk berkonsentrasi karena di satu sisi kakaknya sedang sekarat dan di sisi lain keluarga Xiao miliknya dalam bahaya. Tak lama kemudian, Sun Er datang ke sana untuk menenangkannya dan turut merasa bersedih melihat kondisi sang kakak saat ini. Apapun yang terjadi, Sun Er pasti berada di sisinya untuk menghadapi sekte Yunlan. Xiao Yan mencoba menjelaskan kesalahpahaman dan ia pun menceritakan siapa itu Medusa dan kesulitannya saat ini. Untung saja Sun Er percaya dan tidak mempermasalahkan masalah tersebut. Di malam hari, Baisan mencoba memanfaatkan kebencian Hu Jia kepada Xiao Yan dengan memberikan kitab teknik batu retak agar dipelajari olehnya. Dengan teknik tersebut, Hu Jia pasti bisa mengalahkan Xiao Yan di ujian master babak kedua esok hari. Lalu ujian master babak kedua akan segera dimulai. 20 murid yang lolos di babak pertama dipinta untuk maju ke depan dan masing-masing akan mendapatkan sebuah nomor. Babak kedua kali ini, ke-20 murid akan berduel satu sama lain. Masing-masing murid akan berduel, yang menang dalam duel tersebut akan mendapatkan sebuah pelakat giok. Bahkan, nama mereka akan ditulis ke dalam daftar sebagai master baru. 待会儿赛场上见。
Duel lalu dimulai. Nomor 11 dan 15 akan berduel. Sun Er segera masuk ke arena dan berhasil mengalahkan lawannya di sana. Lalu ia pun mendapatkan pelakat tersebut. 7号萧炎， Lalu kemudian nomor 7 melawan nomor 3. Xiao Yan nomor 7 masuk ke dalam arena. 这回真是有好戏看了。 Hu Jia menukar nomornya dengan murid yang memiliki nomor 3 agar ia bisa melawan Xiao Yan. Saat bertarung, Hu Jia berteriak ketakutan di saat Xiao Yan hampir memukulnya. Namun itu hanyalah sandiwara. Memanfaatkan kelengahan Xiao Yan, ia lalu menendang masa depan Xiao Yan. Lalu ia menggunakan teknik batu retak untuk menyegelnya. Xiao Yan berusaha keluar dari segel tersebut dengan menghancurkan batu di sana. Namun, semakin keras ia memukul, segel itu semakin kuat. Tidak ingin kalah konyol, ia pun menggunakan teknik hauman singa. Dan semua orang pun terkejut melihatnya karena tidak ada satupun dari mereka berhasil mempelajari teknik tersebut. Yang berakhir, Hu Jia kalah terlempar keluar arena. 狮虎碎金银。